Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dalam program RKI, Ruang Konsultasi Islam. Masuk pertanyaan kepada kami yang menanyakan tentang munggahan. Ya, Ustadz, apakah munggahan ini ada dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis atau tidak? Izinkan kami untuk menjawab tentang terkait munggahan ini. Sahabat-sahabat semua, sebetulnya tradisi munggahan ini adalah tradisi yang sering kali kita jumpai di masyarakat setiap menjelang bulan Ramadan. Ada yang mengartikan munggahan itu dengan acara makan-makan, ada yang mengartikan acara munggahan itu dengan berziarah ke makam, ada yang mengartikan saling meminta maaf atau saling bermaaf-maafan sebagai bentuk persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Apakah ada dalilnya? Apakah bernas? Ataukah hal ini bertentangan? Sahabat-sahabat semua, dalam hukum Islam, patokan satu amalan itu harus berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara dalil, hukum munggahan sendiri tidak memiliki dasar khusus dalam ajaran agama Islam. Sehingga hukum munggahan ini termasuk dalam perkara tradisi, adat, kebiasaan, urfi yang terjadi di masyarakat. Bagaimana status hukumnya? Tentu saja munggahan ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Bagaimana yang bertentangan dengan syariat? Seperti yang pertama, tidak boleh ada keyakinan bahwa munggahan itu adalah kewajiban agama. Jadi, munggahan diperbolehkan asalkan tidak ada keyakinan bahwa munggahan itu adalah kewajiban dalam agama. Yang kedua, tidak ada unsur pemborosan, israf atau berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak mengandung perbuatan maksiat. Ya, jadi selama tidak ada keyakinan bahwa munggahan itu kewajiban dalam agama Islam, selama tidak ada unsur perbuatan israf, pemborosan, dan selama tidak mengandung maksiat. Kalau konteks munggahan dipahami dengan maksud makan-makan. Silakan makan-makan. Silakan diperbolehkan karena hukum asal dalam urusan dunia ya termasuk makan-makan. Al-asu fi umri dunya al-ibahah. Hukum asal dalam urusan dunia itu boleh. Selama tidak mengandung tiga hal yang tadi. Silakan. Kita bergembira dengan menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan yang agung dengan agenda makan-makan. Itu tidak apa-apa. Karena itu urusan dengan hukum dunia. Gitu. Tapi memang kalau secara dalil, secara hadis, Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat ketika menginjak bulan Sya'ban yang notabene itu adalah berdekatan dengan bulan Ramadan, Nabi dan para sahabat memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Baik saum Senin Kemis, baik saum Daud, saum Ayyamul Bid, pokoknya selama persiapan bulan Ramadan yang sunnahnya Nabi itu memperbanyak saum. Bagaimana jika makan-makan munggahan sebelum Ramadan? Silakan, itu urusan dunia diperbolehkan. Ya. Apalagi kita sambil makan-makan, sambil munggahan, kita sambil silaturahim. Rasulullah pernah bersabda, "Man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimau." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahim. Mungkin agenda munggahan ini, agenda makan-makan ini salah satu bentuk dari menyambungkan tali silaturahmi. Tapi jangan melupakan hal yang pokok, yaitu memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Sekali-kali bolehlah kita makan-makan, tapi di hari-hari yang lain kita isi dengan ibadah saum sebagai persiapan menyambut saum di bulan Ramadan. Demikian sahabat-sahabat. Jadi hukum munggahan dalam artian makan-makan bersama keluarga atau bersama sanak saudara atau bersama sahabat-sahabat menjelang bulan Ramadan hukumnya mubah. Boleh selama dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak melanggar aturan agama. Sebaliknya, jika ada unsur kemaksiatan atau keyakinan yang salah, beranggapan bahwa munggahan adalah perintah agama, beranggapan bahwa munggahan perintah Allah, tentu saja itu tidak benar. Maka bisa menjadi jatuh hukum makruh atau bahkan bisa jadi haram. Intinya, munggahan bisa menjadi momen baik untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan ibadah sebelum memasuki bulan Ramadan. Kalau kita baca secara definisi, ya, munggahan itu berasal dari bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang artinya naik atau menaikkan. Dalam konteks tradisi munggahan,
istilah ini digunakan untuk menggambarkan menaikkan diri secara spiritual, secara sosial dan mental dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Jawa, kata munggah itu sering digunakan untuk menggambarkan proses naik ke tempat yang lebih tinggi. Seperti naik ke rumah panggung, naik jabatan, atau naik ke bulan suci Ramadan. Begitu pula dalam bahasa Sunda. Hal ini memiliki makna yang hampir mirip yang serupa, yaitu naik atau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih tinggi atau untuk sesuatu yang lebih baik. Sehingga munggahan secara budaya bermakna momen persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan dengan membersihkan hati, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Jadi itulah secara hukum bagaimana hukum munggahan dalam pandangan agama Islam. Maka secara Islam hukumnya mubah, boleh, karena itu berkaitan dengan adat, tradisi, budaya, hukum urfi yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Itu untuk munggahan dalam konteks makan-makan. Sahabat-sahabat semua, yang kedua, bagaimana munggahan dalam konteks saling meminta maaf atau bermaaf-maafan ketika sebelum masuk bulan Ramadan. Di masyarakat kita biasanya sebelum bulan Ramadan suka ada saling minta maaf. Ya, dan ini berdasarkan hadis yang tidak jelas sumbernya. Yang di sini disebutkan di masyarakat atau di WA banyak tersebar dalil. Ya, ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada saat sholat Jumat dalam bulan Sa'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah mengatakan amin terkejut dan heran. Spontan mereka pun mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung kenapa Rasulullah mengatakan amin sampai 3 kali. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengucapkan amin sampai 3 kali?" Rasulullah bersabda, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril itu berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Apa doa malaikat Jibril itu? "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan, dia tidak melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, dia tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya jika masih hidup. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami dan istri. Yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Kemudian Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Itulah hadis palsu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang la aslalahu, tidak ada asalnya, entah dari mana. Dan hadis ini kalau kita lihat disebarkan di WA tanpa ada sumbernya, tanpa ada rujukan dari mana hadis ini berasal, maka bisa disimpulkan ini bukan hadis, ini bukan sabda Nabi, ini adalah jelas tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang berpendapat harus bermaaf-maafan sebelum bulan Ramadan, jelas tidak berdasarkan sumber yang valid, tidak berdasarkan sumber yang benar. Jadi kalau tadi ada yang menyebarkan hadis yang tadi, Nabi mengucapkan amin, konteksnya dalam hal minta maaf sebelum bulan Ramadan, maka bisa dipastikan tidak sahih dalilnya, hadisnya palsu, tidak ada sumbernya. Jadi tidak disyariatkan meminta maaf atau bermaaf-maafan ketika sebelum bulan Ramadan. Meminta maaf itu konteksnya kapan saja, di mana saja, tidak terikat oleh sebelum Ramadan. Jika kita punya salah kepada orang lain, jika kita punya dosa kepada orang lain, segeralah minta maaf. Jangan ditunda-tunda, segerakan minta maaf. Jadi minta maaf itu tidak ada kaitannya dengan sebelum bulan Ramadan. Mungkin di sebagian kita ini merupakan budaya yang mungkin bisa bernilai baik kalau memang ketika kita bermaaf-maafan, memang kita punya dosa kepada orang yang kita minta maaf tersebut. Sekali lagi, mau sebelum Ramadan, mau sesudah Ramadan, mau kapan saja, sangat dianjurkan dan sangat disukai oleh Allah ketika kita meminta maaf dan memaafkan orang lain. Demikian, itulah tradisi munggahan yang difahami dalam konteks ajaran Islam dan dalam konteks tradisi kebiasaan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, untuk masalah ziarah kubur sebelum Ramadan, kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.